Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, kita akan melanjutkan materi bahasa Arab khusus untuk Fakultas Pertanian. Tema hari ini adalah az-ziyarah. Az-ziyarah ini dalam bahasa Arab biasa diartikan berkunjung. Atau kalau diindonesiakan sudah menjadi bahasa resmi yaitu ziarah. Jadi ketika kita mengatakan ziarah, az-ziyaratuh itu berarti kunjungan. Nah, di sini ada dialog antara Hamid dan Umar. Dalam dialog ini, Hamid mengatakan, Aina taskunu? Ya. Aina taskunu? Jadi, aina di sini artinya di mana. Taskunu itu maknanya kamu tinggal. Masih ingat materi kemarin? Kalau taskunu artinya kamu tinggal karena menggunakan ta, taskunu. Kalau yaskunu menggunakan ya berarti dia tinggal. Jadi kalau kita mengatakan aina yaskunu maksudnya di mana dia tinggal. Kalau aina taskunu di mana kamu tinggal. Kalau na itu kami. Aina naskunu di mana kami tinggal. Kalau menggunakan a, aina askunu di mana saya tinggal. Jadi kata taskunu maknanya kamu tinggal. Sementara aina itu artinya di mana. Kemudian Umar menjawab, askunu fi syari Hasanuddin. Wa anta aina taskunu? Jadi Umar menjawab, askunu tapi saya tinggal fi syari. Fi itu artinya di, syari artinya jalan. Jalan apa? Hasanuddin. Wa anta dan kamu aina taskunu di mana kamu tinggal. Kemudian Hamid menjawab, askunu fi syari Imam Bonjol. Jadi askunu itu saya tinggal. Fi artinya di, syari artinya jalan Imam Bonjol. Sa'azuru kal yaum insya Allah. Ya. Jadi sa'azuruka mananya sa itu berarti akan. Sama dengan kata sa'azhabu, saya akan pergi. Sa'akulu, saya akan makan. Jadi sa itu bermakna akan. Jadi sa'azuruka, saya akan mengunjungimu atau menziarahimu. Al-yaum artinya hari ini. Insya Allah jika Allah menghendaki. Kemudian Umar membalas dengan kalimat ahlan wasahlan. Di wahlan wasahlan itu bisa maknanya dengan senang hati. Bisa juga ahlan wasahlan maknanya selamat datang. Jadi di sini diartikan ahlan wasahlan itu dengan senang hati. Ana fi intizorik. Ana artinya saya, fi
atas, fidi atau dalam, kemudian intizorik menunggu, menunggumu. Apanya ini tunggu? Kunjungannya. Jadi ana fi intizorik. Saya akan menunggu kunjunganmu. Intizar itu artinya menunggu. Intazara yantaziru, menunggu. Makanya biasa kalau kita mengatakan tunggulah, intazir, ya. Tunggulah, intazir. Kemudian dia bertanya mata tahdur. Jadi asal kata dari hadara, hadir. Jadi mata tahdur, kapan? Jadi mata itu kapan? Jadi ingat kata pertanyaan dalam bahasa Arab, aina, di mana, kemudian maza, apa, kemudian mata, kapan. Jadi mata tahdur, kapan kamu datang. Nah, Hamid menjawab fil khamisah, ya. Fil khamisati masaan biiznillah. Jadi beliau Hamid mengatakan pada jam 5 sore, ya. Masaan itu artinya sore. Di sini tidak disebutkan lagi nama jam, jadi cukup menggunakan kata khamisa. Jadi orang sudah paham bahwa ini maksud adalah jam 5. Sore. Masaan, sore. Biiznillah, atas izin Allah. Ma unwanuka bil kamili. Dia bertanya lagi Hamid, mana alamat? Jadi unwanun itu artinya alamat. Ma artinya apa? Jadi ma unwanuka, apa alamat? Alamat apa bil kamil? Lengkap. Jadi kamil itu sempurna. Makanya ada istilahnya insanul kamil. Manusia yang sempurna. Jadi unwanuka bil kamil, alamat lengkap. Jadi bi artinya dengan, sementara kamil itu diartikan yang lengkap. Jadi di mana alamat? Apa alamatmu yang lengkap? Kemudian Umar menjawab sita. Jadi sita itu artinya 6. Syarih Hasanuddin bijawaril masjid. Jadi beliau Umar mengatakan di Jalan Hasanuddin, Syarih itu Jalan Hasanuddin, nomor 6, bijawaril masjid, bertetangga dengan masjid atau di samping masjid. Kemudian Hamid menjawab mutasyakkir, mengatakan mutasyakkir, terima kasih. Nah, ada ungkapan umum dalam dialog ini yang perlu kita pelajari. Jadi berdialog merupakan salah satu cara yang sangat efektif dalam penguasaan suatu bahasa. Jadi dialog itu adalah pembiasaan. Jadi semakin kita membiasakan, maka semakin efektif dalam penguasaan bahasa. Jadi bahasa itu adalah pembiasaan. Nah, kendala yang selalu dijumpai saat berbicara atau berdialog adalah kesulitan dalam menyusun kata per kata. Ya, memang itu menjadi kendala. Biasa kita bingung bagaimana cara menyusun kata per kata sehingga membutuhkan waktu yang lama.
dalam berpikir tentang kosakata. Jadi memikirkan kosakata apa yang digunakan dan bagaimana cara penyusunannya dalam kalimat. Bahkan terjadi kesalahan penempatan kata juga pasti ada. Contoh, misalnya di saat di kantor imigrasi ingin memperpanjang visa yang telah habis masa berlakunya, mereka berkata laqad matat iqamati uridu an utawwilha. Di sini dia terjemahkan, sungguh telah mati visa saya dan ingin memperpanjangnya. Jadi meski terjemahannya benar secara bahasa Indonesia, namun penempatan kata yang salah, di mana kata mati dan memperpanjang itu tidak tepat. Walaupun dari segi terjemahan makna mati memang cocok kata mata, kemudian memperpanjang juga tawil. Nah, karena ketidaksesuaian penempatannya, jadi yang tepat adalah intahats muddatu silahiyati taksyirati uridu tajdidah. Jadi, karena masanya sudah habis, maka dia ingin memperbaharuinya. Gitu ya. Jadi visanya sudah habis, intahat muddatu silahiyati taksyirati uridu tajdidah. Maka dia ingin memperbaharui visanya, itu tajdidah, memperbaharui. Oleh karena itu, ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk membantu dalam berdialog, dan ini perlu diulang-ulang, ya. Disebut dengan ibarah. Ibarah itu artinya ungkapan. Al-ammah artinya umum. Fil hiwar, dalam dialog. Baik. Misalnya assalamualaikum. Jadi ini adalah ungkapan dialog, ibaratul ammah. Ibaratul ammah. Ungkapan-ungkapan umum yang biasa digunakan. Misalnya assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Waalaikumsalam, dan atas kamu juga keselamatan. Ahlan wa sahlan. Jadi ahlan wa sahlan ini biasa kalimat-kalimat dalam penyambutan. Selamat datang, dengan senang hati. Kemudian menjawabnya dengan ahlan bik. Ya, jadi kalau teman mengatakan ahlan wa sahlan, ya akhi, selamat datang wahai saudaraku, kita menjawab ahlan bik. Ya, dengan sambutan yang sama. Bisa juga menggunakan kata marhaban, ya. Jadi biasa juga menggunakan kata marhaban. Marhaban. Kemudian kita menjawab dengan marhaban bik. Marhaban bik. Selamat datang juga untuk kamu. Kaifa haluk? Ya, ini bertanya kalau apa kabar, ya. Kaifa haluk? Bagaimana keadaanmu? Diterjemahkan bagaimana apa kabar, ya. Kaifa akhbaruk? Akhbar juga artinya berita. Bagaimana beritamu, akhbaru. Nah, kita menjawab dengan kalimat ungkapan bi khair, alhamdulillah. Baik-baik saja, ya. Segala puji bagi Allah. Atau alhamdulillah kullu tamam. Segala puji bagi Allah, semuanya tamam. Baik-baik saja. Nah, ini juga ada ungkapan yang biasa digunakan kalau kita mau lewat. Kita bisa menggunakan an iznik. Jadi an iznik, permisi. Atau lau samahta.
Hanya ingin permisi bertanya. Nah, ada ungkapan berikut. Misalnya ungkapan dengan a'tini kilo sukar. A'tini kilo sukar min fadlik. Tolong berikan kepada saya 1 kilo gula. Ya, min fadlik itu ungkapan untuk minta tolong ya. Min fadlik. Jadi bisa di awal, bisa juga di akhir. Misalnya min fadlik a'tini kilo sukar atau a'tini kilo sukar min fadlik. Jadi sukarun itu artinya gula. Ya. Sukarun artinya gula. A'tini artinya berikanlah kepada saya. Kemudian menjawab dengan jawaban tafaddal ya. Tafaddal, silahkan. Ya, kalau kita mempersilahkan, kita mengungkapkan dengan kata kalimat tafaddal, silahkan. Nah, ini biasa juga sering kita menggunakan, misalnya ada yang bisa saya bantu, kita menggunakan ungkapan ayu khidmah. Ada yang bisa saya bantu, ayu khidmah. La, tidak, syukran. La, tidak, terima kasih. Atau juga bisa menggunakan kata asif ya. Asif, maaf, atau ana asif. Saya minta maaf. Nah, ungkapan lain untuk perminta maaf bisa menggunakan kata samihni, maafkan saya. Atau ana a'tazir ya. Ana a'tazir, maafkan saya. Kemudian ungkapan berikut, biasa kita mengatakan jangan repot-repot. Jadi bahasa Arabnya adalah la tat'abu nafsak. Jangan repot. La tat'abu nafsak. Ini nanti diulang-ulang dalam pengungkapan. Kemudian la da'iyah litta'bi. Jangan juga repot. Jadi tidak usah repot. La da'iyah litta'bi. Nah, kemudian biasa kita bertanya, apakah sudah selesai? Biasa kita mengatakan, khalas? Khalas? Apakah sudah selesai? Kemudian terjemahkan, sudah. Khalas? Dengan nada ungkapan bertanya. Khalas? Sudah selesai. Kemudian intazir lahzah. Tunggu sebentar. Intazir, tunggulah. Lahzah. Sebentar. Kemudian ungkapan yang berikut adalah bisur'ah, cepat. Bisur'ah, ta'al, bisur'ah. Kemari, cepat. Ya. Bisur'ah. Atau sir bisur'ah, pergilah atau berjalanlah dengan cepat. Kemudian birraha. Birraha ini diartikan di sini pelan-pelan ya. Kalau dalam bahasa Arab rahun itu artinya istirahat. Berarti sini diartikan birrah, pelan-pelan. Alaika anni. Ya, jadi alaika anni itu artinya jauhi dariku. Ya, kita mengatakan jauhi dariku. Alaika anni. Kemudian sibni liwahdi. Sibni, biarkan aku sendiri. Liwahdi, jadi ini semacam ungkapan yang digunakan pada umumnya. Sibni liwahdi, biarkan aku sendiri. La tasta'jil. Jadi ajalah itu buru-buru ya. La tasta'jil, jangan buru-buru. Makanya ada ungkapan al-ajalatu minasyaitan ya. Keburu-buruan itu adalah
terburu-buru itu adalah dari syaitan. La tasta'jil, jangan buru-buru. Kemudian kalimni birraha, ya. Bicaralah dengan pelan-pelan. Kalimni maksudnya bicaralah kepadaku dengan perlahan-lahan, dengan cepat-cepat. Jadi kalimni birraha. Atau kalimni ala telepon, ya. Kalimni ala telepon. Maksudnya bicaralah kepada saya lewat telepon atau telepon saya, ya. Ittasil bi, telepon saya. Ittasil bi bisa juga. Ittasil itu sambung kepada saya. Sini diungkapkan sebagai telepon saya. Qabilni qabla zuhri, ya, temui aku. Qabil. Tuh qabilni itu qabilni, temui aku qabla zuhri. Ya, sebelum. Qabla artinya sebelum sholat zuhur. Ta'al, mari sini. Kemari sini. Ta'al. Kemudian ungkapan berikut adalah hayya. Istilah dalam bahasa Arab kalau kita mengajak, ayo. Kalau bahasa Inggrisnya itu let's go. Hayya, ayo. Yallah, ya. Yallah, ayo. Hayya bina nadhhab. Hayya bina. Hayya bina itu ayo kita pergi. Nazhab, kita pergi. Kami pergi. Hayya bina. Ayo kita pergi. Hayya bina. Nazhab. Nah, ini biasa kalau kita ngomong-ngomong, nah, itu bahasa Arabnya ada alal fikrah. Fikrah itu adalah pemikiran. Alal fikrah berdasarkan pemikiran. Cuma di sini bahasa ungkapannya adalah ngomong-ngomong. Hal anta muwafiq, ya. Jadi wafaqa yuwafiqu, muwafiqun, orang yang setuju. Jadi hal anta, apakah kamu muwafiq, menyetujui, yang setuju. Hal, kata tanya, apakah, ya. Muwafiq atau menggunakan kata muwafiq tapi dengan nada bertanya, muwafiq, apakah kamu setuju? Setuju. Ana muwafiq. Jadi saya setuju. Kemudian ainal mas'ad, di mana liftnya, ya. Ainal asan sir, ya. Ainal asan sir, di mana liftnya. Atlan, ya. Atlan tidak berfungsi, tidak bisa digunakan. Atau ungkapan masygul, sibuk, ya. Saya mengatakan ana masygul, saya sibuk, ya. Masygul. Masygul itu adalah sibuk. Bais, ya, rusak. Kalau kita belanja, kita biasa bertanya dengan kata ungkapan bikam hadza. Ini berapa harganya? Bikam hadza. Kalau misalnya buku yang kita tanya, kam samanul kitab? Kam saman, berapa harga kitab, buku itu? Kam samanul kitab? Bikamil hisabu kull. Ya, bikamil hisabu kullu. Semuanya berapa? Jadi berapa harga semuanya? Berapa semua harganya? La a'rif. Ya, saya tidak tahu. La artinya saya tidak, a'rif saya mengetahui. Jadi la a'rif saya tidak mengetahui. Hawalai, jadi hawalai itu kira-kira. Hawalai mi'ah, 100. Hal indaka tahfidz? Apakah ada dari kamu tahfidz, diskon? Kemudian kata muta'akkid. Muta'akkid, yakin. Jadi akad yu'akid itu
menguatkan. Sehingga ungkapan muta'akkid artinya yakin. Ana gairu muta'akkid, ya. Saya tidak yakin. Ana gairu muta'akkid. Ala hisabi man, siapa yang bayar. Jadi kalau kita kebetulan mau bayar, ada teman, kita bertanya ala hisabi man. Maksudnya hitungan-hitungan pembayaran itu siapa yang bayar? Ala hisabi, saya yang bayar. Kemudian la takhjal, ya. La takhjal, jangan malu-malu. La takhjal, jangan malu-malu. Lalu kalamun qadi, ya. Ini ungkapan omong kosong. Apa bahasa buslet apa? Kalamun qadi atau kalamun farik, ya. Omong kosong, ya. Kalamun farik. Kalamun qadi. Qalilul adab. Nah, ini biasa orang mengucapkan galil adab, ya. Jadi galil adab itu artinya kurang ajar. Bahasa Arab kalau kita bilang kurang ajar itu dengan ungkapan galil adab, ya. Anta galil adab, kamu kurang ajar. Atau huwa qalilul adab, dia kurang ajar. Kemudian ungkapan yang lain misalnya salah, ya. Salah, khata. Galat, ya. Galat, salah atau khata. Alal fikrah sudah tadi, ya. Ngomong-ngomong anta galtan, ya. Anta galtan, kamu salah. Anta galtan atau ana la ubal, ya. Ana la ubal. Saya tidak peduli. Sahih, benar. Jadi kalau ada teman bicara benar, kita bilang anta sahih. Atau ya, sabta. Sah, betul. Benar, sah. Lalu ungkapan misalnya pinjamkan saya uangmu. Ya. Airni fulusak. Ya. Fulus itu artinya uang. Aina fulus. Ya. Ma fi fulus, tidak ada uang. Ma fi fulus. Jadi kalau misalnya kita mengatakan pinjamkan saya uang, airni fulusak, ya. Pinjamkan saya uangmu. Iftal bab min fadlik. Tolong pintu itu dibuka. Iftal bab. Bukalah pintu, begitu kalau terjemah. Tapi ungkapan terjemahkan tolong buka pintu. Iftal bab min fadlik. Jadi min fadlik itu permintaan tolong. La uridu, ya. Saya tidak mau. La urid. Urid artinya saya mau. La tidak. Jadi la urid, saya tidak mau. Kemudian arjuk. Biasa kalau bahasa please, ya. Please. Atau saya mohon. Arjuk. Kemudian saddiqni. Ini kalau ungkapan supaya orang percaya sama kita, percayalah padaku. Kita mengatakan saddiqni. Lalu ana la usaddiquka, ya. Ana la usaddiquka. Saya tidak percaya kepadamu. Lalu ungkapan ma ra'aituka min zaman. Apa ra'aituka kamu lihat min zaman, dari beberapa waktu, dari beberapa zaman, ya. Sini diartikan lama saya tidak melihatmu. Ma ra'aitu. Ma bisa artinya tidak. Ra'aituka, saya melihatmu. Jadi lama tidak melihatmu. Ma ra'aituka min zaman. Ana mushtaqun ilaik, ya. Mushtaq itu rindu. Ana mushtaqun ilaik. Saya rindu. Ana kaman
Saya juga demikian. Kemudian ada ungkapan berikut, wana aidan, ya. Saya juga demikian. Wa artinya dan, ana saya, aidan artinya juga. Saya juga demikian. Taban. Taban di sini diartikan tentu saja, ya. Kalau dalam bahasa Inggris biasa mengatakan of course. Fil haqiqah. Nah, ini fil haqiqah sebenarnya, fil haqiqah sebenarnya, kemudian bizzab dengan jelas, bizzab pasti. La a'rifu bizzab. Saya tidak tahu pasti. Ya, bizzab itu sesuatu yang pasti. Madza turidu, apa maumu? Kemudian kalau kita biasa, bagaimana pendapatmu? Ma ra'yuka, ya. Ma ra'yuka. Bagaimana sikapmu? Ma mau kifuka. Ma mau kifuka. Bagaimana sikapmu? Aina tastaghal. Aina tastaghal. Tastaghal itu artinya bekerja. Qul li bisarahah. Katakan padaku sejujurnya, bisarahah, dengan jujur. Sejujurnya. Ana mumathil, ya. Ana mumathil. Mumathil itu masalun, contoh. Sini artikan bintang. Ya salam. Nah, ini mungkin Anda sering mendengar kata ya salam. Itu artinya ungkapan takjub. Ya. Wow. Ya salam. Kemudian ada ungkapan biasa yang tertulis di papan. Saya mamnu' tadkhin, ya. Dilarang merokok. Dukhan, ya. Dukhan itu rokok. Jadi mamnu' tadkhin, dilarang merokok. Kemudian mamnu'ul wuquf, ya, dilarang berhenti. Ada es dilingkar, disilang, nah, itu mamnu'ul wuquf. Kemudian mamnu'ul murur, ya, dilarang lewat. Murur itu lewat. Mamnu'ul intizar, dilarang menunggu, maksudnya dilarang parkir. Uskut, diam. Uskut, diam. Atau kita menggunakan ihras, diam. Ala rahtika, ya. Ala rahtik. Ala rahtika. Terserah kamu, ya. Ala kaifika. Ala kaifik. Bisa juga ala kaif. Terserah kamu. La tamzah. Ya, kalau kita melarang, ya. Jadi ungkapan-ungkapan melarang itu la tamzah. Jangan, la tamzah. Jangan bercanda, la tamzah. La tagdab. Jangan marah. La taz'al minni. Jangan kau marah kepadaku. Kemudian amrun, ya, amrun daruriyah. Amrun daruri itu urusan penting. Amrun artinya urusan. Daruri itu terdesak. Maksudnya sesuatu yang penting, darurat. Anta kadzab. Kalau ini ungkapan biasa kalau kita mengungkapkan kamu itu bohong, ya. Anta kadzab, pembohong. Anta kadzab. Kemudian gairu ma'qul, tidak masuk akal, no sense, ya, tidak masuk akal. Kemudian gairu mungkin, tidak mungkin, ya, mustahil, gairu mungkin.
Madzabik, ada apa denganmu? Madzabik, ada apa denganmu? Jadi ini ungkapan-ungkapan yang pada umumnya sering digunakan. Intajtahid tanjah. Nah, ini kalau kamu sungguh-sungguh, tajtahid, bersungguh-sungguh, serius, tanjah, sukses, lulus. Taris, awas ya, mengancam, awas taris. Kemudian kun hazran ya. Kun hazran, hati-hati. Be careful ya, hati-hati. Kun hazran. Salimni ala abik. Nah, ini kalau menyampaikan salam. Greeting my greet. Atau sampaikan salamku buat ayahmu ala abik. Ila liqa, ya. Sesuai percakapan sebelumnya, ila liqa itu artinya sampai jumpa. Ila sampai, liqa bertemu kembali. Bertemu. Ketika dia mengatakan ila liqa, kita menjawab ila liqa. Araka lahikannya, araka saya melihatmu atau saya berjumpa, saya ketemu kamu lahikan. Ketemu nanti. Kemudian asyufuk tsaniyah. Ketemu berikutnya. Ma'assalamah. Sampai jumpa. Kebersamaan pada keselamatan. Ma'assalamah. Kemudian Allahu yusallimuk. Bisa juga ya. Jadi selain ungkapan kata ma'assalamah, kita bisa membalasnya dengan Allahu yusallim. Allah memberikan keselamatan untukmu. Syukran atau mutasyakir. Terima kasih. Kita menjawab afwan. Al-af. Sama-sama. Baik, itulah beberapa ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab yang pada umumnya sering digunakan. Diharapkan kepada mahasiswa untuk mengulang-ulangnya ya, agar dibiasakan dalam ungkapan ini. Baik. Tugasnya adalah pada bagian ungkapan ya. Jadi pada ungkapan. Jadi tugasnya Anda mengucapkan ungkapan bahasa Arabnya. Al-ibaratul ammah fil hiwar. Ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab ini Anda ucapkan. Setelah Anda ucapkan lalu Anda menerjemahkan. Nanti dikirim lewat audio note. Jadi voice note di WA ya. Kirim di WA saya hasil dari bacaan Anda dari ungkapan tersebut ya. Ini sebagai sekaligus latihan Anda dalam mengucapkan bahasa Arab. Jadi jangan lupa untuk mengirim tugasnya di voice note audio lewat WA, yaitu ungkapan-ungkapan umum al-ibaratul ammah fil hiwar, dalam dialog. Anda ucapkan Arabnya, ungkapan bahasa Arabnya, lalu Anda menerjemahkan. Misalnya ahlan wa sahlan, kemudian Anda bilang selamat datang. Baiklah, demikian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita bermohon kepada Allah, diberikan pertolongan, diberikan ilmu, sehingga kita bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allah musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.